Pagi-pagi banget, sekitar jam setengah 8 kami berangkat naik motor. Belum juga mendaki, rasanya udah kayak ekspedisi nasional. Tapi ya karena masih awal, semua masih senyum-senyum. Perjalanan motor terus berlanjut sampai ke desa Besaki. Nah, ini tandanya base camp Edelweiss udah deket. Hujan tipis-tipis mulai turun, tapi kami tetap gas. Belum boleh nyerah. Dan sebagainya, atau binatang yang ditemukan boleh dilempari. Sampai di base camp, kami dikumpulin buat briefing. Isinya serius, tapi kadang juga ada bumbu horornya dikit biar kita makin waspada dan nggak nyantai-nyantai amat. Vegetasi itu adalah kewajiban sebagai pendaki. Dan yang kedua itu mengikuti aturan. Aturannya seperti yang saya jelasin tadi. Juga untuk larangannya. Larangannya tidak boleh memakai perhiasan emas. Kalau ada memakai perhiasan emas, tolong dilepas. Tidak boleh membawa makan berbuat daging sapi dan babi. Tidak boleh. Dan juga ada keluarga dekat yang meninggal. Karena itu juga, karena gunung ini adalah suci dan sakral. Dan juga di pendakian dari sini naik ke Puncak Sejati, treknya 7,5 kilo. Ya, dari sini jalurnya dari sampai pos 1 3 kilo. Kalau jalan kaki 1,5 jam, hampir 2 jaman tergantung perjalanan masing-masing. Itu sampai pos 1. Dari pos 1 kedua mungkin 50 menit atau 40 menit sampai juga 1 jam tergantung sih. Setelah itu nanti makan siangnya di pos 4. Ya, di pos 4 di ketinggian 2.400. Dan setelah itu jalan lagi ke pos 5, perjalanan 35 menit. Di sana nanti mendirikan tenda, ya istirahat, ya juga naik jam segini jam 2.30 atau jam 3 udah sampai di pos 5. Nanti juga bisa mengambil foto ya, ambil fotonya bagusnya di sana ada sunset ya, matahari terbenam. Itu di ketinggian 2.600 mdpl. Ya, itu mendirikan tenda. Setelah nanti view-nya bagus, ambil foto untuk membuat dokumentasi. Silakan nanti istirahat ataukah makan malam. Dan juga di dekat campsite itu ada sumber air. Tolong juga sumber airnya silakan karena Sultan Bali silakan ambil air di sana, tapi tetap jaga kebersihan, suciannya. Jangan ada yang cuci tangan, cuci muka, cuci kaki di sana, tidak boleh. Apalagi cuci perabotan tidak boleh juga di sana, karena airnya itu benar-benar harus dijaga kebersihan dan kesuciannya. Dan juga besok pagi dan juga teman-teman yang mendaki. Sebelum mulai mendaki, kami sempat foto bareng dulu. Selain buat kenang-kenangan, foto ini juga jadi bukti bahwa sebelum pendakian kita masih kelihatan segar dan beradab. Kami mulai pendakian menuju pos 1. Sebenarnya sih bisa naik ojek, tapi kami pilih jalan kaki. Katanya sih, penderitaan harus dinikmati dari awal biar pengalaman makin lengkap. Jalur awal masih landai, vegetasi lebat dan udara masih enak. Pos 1 kami capai di ketinggian sekitar 1.350 meter. Lanjut ke pos 2, jalur mulai nanjak dan napas mulai terasa. Tapi ya namanya juga naik gunung, kalau nggak ngos-ngosan itu berarti ada yang salah. Mantap. Mantap guys. Di pos 2 sekitar 1.650 meter kami istirahat sejenak. Mulai banyak diem, yang tadinya rame sekarang mulai fokus tarik napas. Tapi semangat masih ada kok, tapi setengah. Sampai di pos 3 di ketinggian 1.950 meter. Hujan gerimis turun, suasana makin syahdu, tapi realitanya baju mulai lengket, jalan jadi licin, dan langkah makin pelan. Terima kasih Dah Batara. Udah gempor nih lu. Pos 4 berada di 2.200 meter. Nah, di sini vegetasi mulai berubah. Hutan lebat berubah jadi semak dan perdu. Kabut mulai turun, suhu turun, dan stamina ya mulai turun juga. Ternyata
Bisa. Klakson tuh kontak. Hei, ini. Lihat muka-mukanya ini. Hei. Laut mana dia? Hei. Masuk. Kunciannya. Akhirnya, setelah ngos-ngosan berkepanjangan, kami tiba di campground di ketinggian 2.600 meter. Langsung buka tenda, bukan karena semangat, tapi karena kaki udah minta rebahan. Kami lalu ambil air dari sumber terdekat buat masak. Sayang banget sore itu mendung tebal, jadi matahari terbenam yang katanya indah cuman jadi cerita. Hati-hati. Subuh-subuh, kami udah berdiri di puncak Bayangan, sekitar 2.900 meter. Angin badai semalam sudah mereda, langit mulai bersih, dan kami siap menuju puncak sejati. Perjalanan menuju puncak lewat jalur sempit yang disebut Punggung Naga. Kiri kanan jurang, depan belakang pendaki, dan atas bawah kabut. Tapi langit cerah, awan di bawah kami seperti lautan kapas.
ada sepatu diskon di sini. Alang-alang ke kota. Rumahku. Minum dong? Hah? Minum? Oh, minum Pak. Bawa. Enggak mau sisi tuh, mau tengah biasanya. Kamu tengah. Maunya sisi. Kamu kalau capek ngapain? Berhenti minum air kan? Dia nyanyi. Oh, kok nggak capek-capek? Ya nyanyi itu berhenti itu capek. Pegangan tangan, dorong pantat, saling tarik, semua sah selama niatnya tulus. Vegetasi khas pegunungan mulai muncul lagi. Tanda-tanda kami akan kembali ke camp. Dan ya, rasanya camp jadi tempat paling dinanti setelah puncak. Di camp, kami rehat sejenak sebelum mulai turun. Duduk sambil ngelus kaki sendiri, sambil mikir, kenapa tadi naik ya? Turun gunung dimulai. Ya. Kita sudah menaklukkan tanah ini. Jalur yang sama, tapi rasa beda. Yang tadi bikin ngos-ngosan, sekarang bikin dengkul goyah. Tapi beda dengan naik, turun ini ada rasa lega. Pos 1 jadi tempat rehat terakhir kami. Ngisi tenaga sambil saling lirik. Siapa yang kakinya masih kuat dan siapa yang jalannya udah mulai miring-miring. Perjalanan menuju base camp disambut kabut tebal. Langit mendung, hawa lembab, tapi untungnya hujan gak turun. Gunung Agung kayak ngasih hadiah terakhir. Pulang dengan selamat dan hati yang penuh cerita.